Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali menganalisis ada 3 saham yang sudah saya siapkan yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya hari ini. Pergerakannya kemarin terakhir di closingnya di tanggal 28 April kemarin, dan yang ini akan technical analysis ini akan berguna untuk kelanjutan bagaimana pergerakan dari 3 saham ini nanti ketika open market di tanggal 9 Mei nanti ya, dimana mungkin kalau waktu video ini sudah saya upload atau sudah saya jadwalkan ya, mungkin di video ini kan saya jadwalkan di tanggal 7, berarti tinggal 2 hari lagi ya, tinggal tanggal 8 dan tanggal 9 kita sudah mulai bisa trading lagi. Oke. Jadi sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa klik bagian playlist di sini dan kalian bisa pelajari materi trading saham di sini ya. Di mana di sini sudah saya rangkum semua bagaimana cara membuat garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat ya. Oke, seperti itu ya. Jadi lanjut aja, untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Nano. Nah, banyak yang kemarin request sama saya untuk menganalisis saham Nano ya, dimana saham ini cukup keren ya ketika dia awal IPO dan kemudian naik dan kemudian sempat juga menyentuh harga 193-nya, dan kemudian dibanting terus di sini, dibanting dan kemudian menguat lagi di sini. Dia bisa dibilang naik 9,40% dan kemudian naik dan kebanting lagi di sini dan lanjut turun terus ya. Turun dalam di sini ketika dia pernah menyentuh di candle ini, dia menyentuh harga 167 dan kemudian dia lanjut turun dan sekarang sudah menyentuh harga 64 ya. Berarti untuk saham Nano ini sendiri bisa dibilang dia sudah mendekati area rawan ya, dimana dia sudah mendekati area atau mendekati harga 50-nya di sini, dimana saham-saham ketika sudah menyentuh harga 50-nya dia akan minim transaksi ya. Jadi transaksinya ada mungkin cuma naik 50 ke 51, 50, 51, 50, 51 seperti itu. Dan kita bisa dapat beli dengan mudah, tapi kita akan jualnya agak susah karena sudah jarang orang yang melirik, kecuali bandar emang tiba-tiba ingin menggoreng saham Nano ini nanti ya, kalau dia seumpama sudah menyentuh harga 50-nya. Nah, di sini bisa dibilang kalau kalian yang beri atau masih nyaku di saham Nano ini ya, bisa dibilang ya udah luar biasa mengkhawatirkan ya, dimana di sini kemarin ketika di sini saya buatkan, mungkin kalau yang mengikuti technical analysis saya dari awal, saya membuat lagi di sini di harga 106 ini saya sudah mewanti-wanti ya. Jadi kalau seumpama dia ngejebol harga 106 ini, kita bisa keluar dulu, dimana dia akan membentuk lower yang baru. Jadi di sini kalau ternyata kalian masih belum disiplin cut loss juga, kalian masih berharap lebih juga dari saham Nano ini, dan saya buatkan lagi di sini. Di sini ada candle pantulan ya di sini. Jadi harapan saya dia akan minimal akan bergerak sideways seperti ini ya. Seperti ini, dan akhirnya dia apakah dia akan breakout seperti ini? Ternyata dia nggak breakout, tetapi nggak membutuhkan waktu lama. Tapi di sini cuma butuh 2 candle aja setelah candle pantulan ini, dan kemudian candle di sini masih bertahan, dan kemudian candle berikutnya langsung nge-breakdown lagi. Dan jadi di sini kalau kalian masih belum belum disiplin cut loss juga, ya udah berarti sekarang kalian sudah kehilangan momentum cut loss kalian yang pertama dan cut loss kalian yang kedua di sini ya. Oke. Di sini juga sebelumnya, oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini dia sudah mendekati area rawan. Jadi saya akan kasih lagi kalian area selanjutnya di sini. Dimana ini adalah area pantulan sebelumnya, dimana batas atasnya adalah di harga 60 dan batas bawahnya adalah di harga 58. Jadi seumpama dia ngejebol harga 58, kalian bisa keluar aja dulu, amankan aset yang masih kita punya daripada nanti dia akan lanjut turun ke harga 50-nya. Tapi kalau dia masih bertahan di atas harga 58 atau minimal di harga 58, masih ada harapan dia akan bergerak sideways di area sini, walau pada akhirnya kita nggak tahu juga apakah dia akan lanjut naik ke atas sini ataukah dia akan turun ya, atau dia akan kembali turun seperti ini. Jadi harapan kita dia setelah bergerak sideways seperti ini di area sini, dalam area sini dia akan lanjut breakout ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita tinggal pantau aja untuk saham Nano ini. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Nano ini, kita perhatikan aja ya apakah dia ngejebol harga 58 atau enggak. Kalau semua dia ngejebol, kita mending jual dulu aja, kita amankan aset yang masih kita punya dibandingkan dia harus menyentuh harga 50-nya. Oke, dan untuk kalian yang masih punya saham ini, yang belum punya saham ini, kalau mau masuk ya sebenarnya bisa sih. Coba kita hitung dari risk rewardnya. Di harga 64, cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini. Oh, ternyata sudah lebih dari 10% ya. Dan resistennya di sini.
di harga 82 ya, sebenarnya masih lumayan ya, dimana cut loss kita kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 64 dan kita cut lossnya di harga 57 ya, 57 dengan presentasi cut loss kita adalah sekitar 11% ya, 11%. Dan untuk wilayah take profit kita adalah di harga 82, itu adalah ya mungkin yang terdekatnya, tapi dan itu juga presentasinya juga sudah lumayan ya, jadi sekitar 28,13%. Cuman ini pilihan kalian ya, pilihan kalian. Jadi kalau emang kalian mau masuk, ya masuklah di harga segini dengan kemungkinan resiko sekitar 11%, dan tetapi profit yang kemungkinan bisa kita dapat adalah sekitar 28,13% kalau maksimal ya, kalau maksimal. Tapi kalau saya pribadi saya nggak akan masuk ke saham ini, dimana dia mungkin kalau nanti dia ngejebol area sini nggak bisa keluar dan ternyata dia harus lanjut ke harga 50, berarti sedang rawan ya untuk saham ini dibanting terlebih dahulu ya. Jadi di sini bisa dibilang masih, jadi dia sudah tergolong saham gorengan ya, dimana harganya sekarang sudah di bawah 100 ya, berarti sudah rawan, sangat-sangat rawan. Jadi mendingnya kalau kalian yang belum punya saham ini, cari aja saham-saham yang lain yang polanya sudah terbentuk jelas dan transaksinya juga sudah jelas, dan bisa dibilang ya saham yang volatilitasnya tinggi ya, dibandingkan dengan saham nano ini yang sudah agak beresiko. Jadi kalau kita maksakan masuk dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 11% ya. Jadi banyak kok saham-saham lain yang sudah saya analisis juga yang kita bisa masuk dengan kemungkinan cut lossnya, kalaupun kita harus cut loss, kita masih di bawah 5% ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum punya, kalian bisa pilih atau kalian bisa tentukan bisa masuk dengan presentasi cut lossnya 11%, atau kita cari aja saham-saham yang lain yang lebih menarik lagi dibandingkan dengan saham nano ini, tapi yang sudah terlanjur kecemplung di saham nano ini ya bisa kita pertimbangkan di harga 57 ini ya. Jadi kalau dia menyentuh atau ngejebol harga 58 nya, kita bisa keluar dulu ya, amankan sisa aset yang masih kita punya daripada kita kekunci di harga 50 nya ini. Oke, seperti itu aja ya. Selanjutnya ada saham ADCP. Oke, ADCP ini sama kasusnya seperti saham nano tadi ya, dimana di sini ada kemungkinan nanti pergerakannya seperti ini ya, dimana dia akan naik ke area sini dan kemudian dia kembali turun lagi dan bergerak sideways di area sini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya, dimana batas atasnya adalah di harga 90 dan batas bawahnya ada di harga 87. Jadi ada kemungkinan dia akan bergerak sideways di area sini sebelum dia akhirnya menentukan apakah dia akan nge-breakout harga 90 ini atau enggak. Tapi seumpama kalau dia ternyata ngejebol lagi harga 73 ini, dimana itu adalah area pantulan sebelumnya, ketika dia sini turun dan kemudian dia naik sini dan kembali reject lagi sini, dan kemudian dia sini sudah berada di tengah-tengahnya ya di sini. Jadi kalau seumpama dia ngejebol harga 73 lagi atau ngejebol harga batas bawahnya di harga 73, dia akan lanjut turun ke harga 50-nya, kemungkinan seperti itu. Sini ya. Nah, jadi untuk kalian yang yang masih punya saham ini ya, bisa dibilang masih, selagi dia sama seperti saham nano tadi ya, selagi dia masih berada di atas area supportnya ini, berarti masih aman untuk kita hold, dengan harapan dia akan bergerak, minimal akan bergerak sideways seperti ini sampai akhirnya dia akan menentukan apakah dia akan nge-breakout area sini, dia nge-breakout harga 90 ini dan lanjut ke area selanjutnya, resisten selanjutnya, ataukah dia akan nge-breakdown lagi harga 73 ini dan lanjut turun ke harga 50-nya. Jadi kita awasi aja untuk kalian yang punya saham ADCP ini ya. Dan untuk kalian yang belum punya saham ADCP ini ya, ada kemungkinan di sini risk rewardnya sudah cukup tebal ya, dimana sekarang dia sudah berada di tengah-tengah ya, dan resisten kita terdekatnya adalah di harga 87 dengan presentasi kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 81, take profit kita di harga 87 ya, dimana itu adalah area resistennya dengan presentasi 7,41%, dan cut loss kita di harga 72 ya, satu tick aja di bawah area sini dengan presentasi 11,11%. tentunya kurang menarik ya, dimana cut loss kita lebih tebal atau lebih banyak dibandingkan dengan presentasi kemungkinan kita bisa profit dari saham ADCP ini. Jadi ada baiknya kita tunggu aja dia kembali reject lagi ke area sini, mendekati area supportnya, misal di harga 75 ya, 75, dan cut loss kita masih sama di harga 72 dengan presentasi yang menurun ya, dari sebelumnya 11%, jadi sekitar cuman 4%, dan resisten kita juga masih sama di harga 87 dengan presentasi yang sebelumnya cuma 7%, sekarang menjadi 16% ya, seperti itu. Atau kita tunggu lagi, kalau seumpama dia nggak kembali reject lagi ke area sini, kita bisa buy on breakout ketika dia sudah berada di atas area sini,
dimana batas atasnya ini adalah di harga 90 ya. Jadi anggap aja kita masuk di harga 91, cut loss satu tick aja di bawah area sini, anggap aja di harga 87, dan resisten terdekat kita mungkin di sini ya, di ekornya ini di harga 101 ya, seperti ini. Oke, di harga 101 dengan persentase 11,03% ya. Jadi kalau dia breakout kita bisa gunakan teknik buy on breakout, tapi kalau dia sumpah reject kita bisa buy on support di harga 74 ini. Selagi dia belum menembus harga 73 berarti masih aman. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini tadi ya, saya ulangi lagi, jadi selagi dia belum ngejebol harga 73 kita masih aman, tapi kalau sumpah dia ngejebol harga 73 ada baiknya kita keluar dulu aja. Takutnya dia akan kembali ke harga 50-nya ya, seperti itu. Tapi kalau ternyata dia masih minimal masih bergerak sideways di area sini, dan kemudian dia pada akhirnya dia kembali ke harga 90 atau ngejebol harga 90, kita masih bisa hold dulu, berarti di situ ada pola reversalnya, pembalikannya dari fase downtrendnya dan sudah memulai fase uptrend dan akan lanjut ke area-area resisten selanjutnya kalau dia berhasil ngejebol lagi harga 90-nya ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ADCP ini. Selanjutnya ada saham ITMG. Nah, ITMG ini bisa dibilang ini ya, kita fokus di garis biru ini dulu, dimana ini saya buatkan resisten trendline downtrend ya, dimana di sini bisa kita lihat di sini semakin lama semakin menurun ya. Di sini resisten sebelumnya atau higher awalnya, kemudian di sini terbentuk higher low, di sini terbentuk lagi higher low, dan ternyata di sini sudah di breakout dengan gap ya, dengan gap seperti ini. Jadi di sini kita buat aja gapnya ini, kita tandain seperti ini. Oke, seperti ini ya untuk saham ITMG ini. Jadi di sini kita lihat aja dengan pola sama seperti sebelumnya. Ketika di sini dia terbentuk resisten trendline downtrend seperti ini, dan dia sudah breakout dan kemudian dia lanjut retest di sini dan kemudian dia lanjut naik ya sini. Oke, di sini juga dia sudah breakout ya, sudah breakout di area sini. Jadi ini saya hapus saja dulu karena dia sudah breakout, dan kemudian di sini ada gapnya. Jadi untuk skenario selanjutnya dia ada kemungkinan dia akan bergerak sideways di area sini ya, bergerak sideways di area sini, dan kemudian dia naik di sini dan kemudian retest lagi di sini, atau dia retest di area sini. Dimana kalau dia retest di sini berarti dia masih tertahan di support gapnya ini ya. Di sini dia naik ke resisten ini dan kemudian dia turun, dan akhirnya dia akan menentukan apakah dia akan breakout ataukah akan kembali lagi reject ke area sini, ke area support ini, dimana support gapnya ini adalah di batas atasnya adalah di harga 27.450 dan batas bawahnya adalah di harga 27.225. Coba kita hitung dari risk rewardnya sendiri. Kita masuk di closing kemarin di harga 28.400 ya. Cut loss kita buat di bawah sini aja, udah kelebaran ya di sini, dan resisten kita mungkin di sini. Oke, jadi bisa dibilang kurang menarik ya kalau kita masuk di harga closingnya kemarin ya, dimana bisa dibilang risk reward kita 1:1 ya. Jadi kita bisa tunggu aja dia breakout aja sekalian. Jadi di sini kan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama dia akan lanjut breakout seperti yang ini, seperti garis putus-putus yang ini, dia naik terus dan breakout dan retest di area sini. Atau kemungkinan kedua dia akan naik dan kemudian kembali retest lagi ke supportnya ini, ke support gapnya ini, dan kemudian naik lagi dan kemudian dia turun ke sini lagi. Nah seperti itu. Jadi kita tunggu aja di dua kondisi ini. Kita bisa tunggu dia ketika dia sudah breakout sekalian aja dari area sini, dimana area sini batas atasnya adalah di harga 30.200. Anggap aja kita masuk di harga 30.000 salah. Anggap aja kita dapat di harga 30.225 ya misal. Nah, cut loss satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita targetnya adalah di harga 32.225, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Nah, di sini ada resisten. Jadi target kita di situ. Jadi kita masuk, misal kita dapat harga di harga 30.225 dan cut loss kita di harga 29.675 dengan persentase cut loss 1,82% aja, dan resisten kita di harga 32.250 ya dengan persentase 6,62% seperti itu. Itu kalau dia breakout dan kita gunakan teknik buy on breakout ya. Tapi kalau ternyata dia kembali lagi ke support gapnya ini, kita bisa tunggu aja dia ke gapnya ini ketika dia kembali retest. Dan cut loss kita buat di sini aja sekalian ya.
kita buat di sini, di mana area sini adalah area support sebelumnya ketika dia naik dan kemudian dia retest di sini dan kemudian naik dan retest lagi di sini ya, di mana di sini batas atasnya adalah di harga 25.800 dan batas bawahnya adalah di harga 25.475. Jadi anggap aja kita masuk di harga ini, di harga 27.500, di mana ini ada support gapnya ya di sini ketika dia retest di gap. Dan kemudian kita cut lossnya kita maksimalkan aja di harga 25.400 dan resisten kita terdekatnya adalah di sini aja di harga 29.775 dengan persentase 8,27%. Dan kalau seumpama dia berhasil ke breakout area sini, di mana area sini adalah tertingginya di harga 30.200 dan berhasil di breakout, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan bisa lanjut ke area resistance selanjutnya di harga 32.250 dengan persentasi take profit kita adalah 17,28% dengan catatan kita masuk di harga 27.500 ya. Oke, di sini ya. Jadi mulai menarik ya dari saham ITMG ini. Jadi kita bisa masuk di dua kondisi. Kondisi awal kita bisa masuk ketika dia breakout. Kalau kita nggak ada kesempatan beli di sini, kita bisa buy on breakout ketika dia sudah berada di atas area sini atau melebihi dari harga 30.200. Tapi kalau seumpama dia nggak berhasil breakout, dia kembali reject, kita bisa perhatikan di area gap ini apakah dia akan kembali ke sini dan kita bisa cicil masuk di area sini. Tapi kalau gap ini dijebol juga, kita bisa tunggu dia kembali ke area sini di harga 25.800, di mana itu adalah area support sebelumnya ya untuk saham ITMG ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini ya, kita masih hold juga, masih aman ya, dimana secara trennya dia sudah atau masih tetap konsisten uptrend ya, dimana candle masih berada di atas garis MA50 nya dan garis MA50 berada jauh di atas garis MA200 yang menandakan secara tren jangka panjangnya dia masih uptrend kuat. Dan di sini juga di candle ini dia sudah breakout dari area resistance trendline downtrendnya ini ya, dimana di sini terbentuk higher low yang kedua ya. Oke, seperti itu. Jadi dia akan lanjut ke harga-harga selanjutnya. Di sini kalau melewati harga 32.250, dia akan bisa lanjut ke harga 38.150 ini, dimana 38.150 itu adalah area support dan resistance sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari RSI nya. Di sini baru aja dia nge-breakout ya, baru aja nge-breakout area 50 dan ada kemungkinan akan lanjut ke area resistance sebelumnya ya. Di sini kalau dari RSI nya bisa kita lihat dia pernah menyentuh area 89,71 ya. Nah, di sini berarti ada kemungkinan dia akan kuat, bisa kuat kalau dari RSI nya dia bisa akan kuat sampai ke harga 32.250-nya ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sudah selesai untuk 3 saham ini, sudah kita analisis bersama-sama, di mana saham ini sendiri akan saya upload di tanggal 7, berarti tinggal 2 hari lagi untuk menuju open market ya. Di mana saham Nano tadi sendiri berarti sudah di posisi yang sangat-sangat rawan. ADCP juga sudah di posisi rawan, tapi kita masih ada kesempatan untuk kita bisa keluar dulu ya. Untuk saham ITMG ini berarti dia sudah di posisi yang bagus, cuman kita masih pantau aja di mana posisi di mana kita bisa beli dengan resiko yang minim dan profit yang maksimal ya, dimana kita tunggu dia breakout sekalian atau dia kembali retest lagi ke support gapnya. Oke, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah dari tiga saham ini, saham apa yang kalian punya saat ini, atau dari 3 saham ini saham mana yang ingin kalian beli ke depannya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.